Pak Ciputra adalah sosok pengusaha yang selalu membawa serta kisah masa kecilnya ke dalam apa yang dia buat hari ini. Menulis buku ini merupakan pekerjaan yang berat bagi saya. Saya harus mengenangkan kejadian 80 tahun yang lalu. Mengenangkan bagaimana guru-guru saya, bagaimana ayah saya, bagaimana mama saya, bagaimana kawan-kawan saya. Pak Ciputra di masa lalu memiliki masa kecil yang sangat pahit. Ayahnya diculik oleh polisi Jepang ketika ia belum lagi menginjak usia remaja, dan ayahnya tak pernah kembali lagi. Ia baru mengetahui ayahnya wafat di penjara. Bahkan saya terpaksa mengenangkan penderitaan saya. Bagaimana saya berpisah dengan ayah saya yang tidak normal. Ditangkap, terjun ke laut supaya mati, dan dia bisa hidup kembali. Bagaimana saya umur 6-8 tahun, saya didik cara keras oleh tante saya. Ia melewati kehidupan yang keras, menjadi pemburu, karena untuk bisa makan dia harus berburu babi di hutan. Ia harus bekerja di kebun dari pagi sampai malam. Ya betul-betul sangat sulit untuk mencari uang untuk hidup. Tapi kemudian saya menjadi syukur. Pendidikan yang keras terus membuat saya kuat. Apa yang dialami Pak Ciputra di masa kecil menjadikannya sebagai pemimpin dengan karakter yang dikenal hari ini. Tegas, integritasnya tinggi, sangat profesional, dan ia juga memiliki jiwa entrepreneurship karena sejak dulu ia selalu berhadapan dengan situasi yang sulit. The power of dream, tenaga yang timbul karena cita-cita atau mimpi, atau the pressure of hope. Kita seolah masuk penjara demi untuk mencapai harapan kita. Apa yang dihadapi oleh Pak Ci di awal-awal karirnya selalu memiliki tantangan yang tidak mudah. Seperti misalnya harus mengerjakan Taman Impian Jaya Ancol atau proyek Ancol, di mana lahan yang dihadapi adalah lahan yang sangat sulit bekas hutan rawa. Atau juga ketika beliau membangun proyek Senen, ia juga harus berhadapan dengan ribuan orang yang tak mau dipindahkan dari lokasi awal. Juga ketika beliau mengerjakan Pondok Indah, mengerjakan Bintaro Jaya, ia berhadapan dengan keraguan banyak orang bahwa ia bisa menjadikan dua tempat itu sebagai kota yang mandiri. Saya mempunyai cita-cita supaya Indonesia menjadi satu negara yang besar, yang hebat, yang dikagumi oleh bangsa sendiri dan seluruh dunia. Saya mempunyai cita-cita bahwa famili saya menjadi keluarga yang besar, yang sukses, dan mempunyai integritas yang hebat. Saya mempunyai cita-cita, punya mimpi, supaya perusahaan Ciputra Group akan langgeng, bisa hidup ribuan tahun lagi. Beliau juga seseorang yang teguh memegang janji sesuai dengan jargon yang selalu beliau dengungkan, yaitu IP, integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Di dalam integritas ada yang namanya bisa menjaga kepercayaan, jujur, on time. Itu selalu beliau pertanyakan setiap hari, dimanapun dalam urusan apapun. Tidak pernah menyerah dengan kesulitan. Itu sebabnya beliau memiliki keyakinan yang namanya telur Columbus. Telur Columbus adalah sebuah cerita di mana Columbus berhasil meyakinkan orang-orang yang meragukannya dengan menantang bagaimana bisa mendirikan sebutir telur. Berdiri. Anda akan mengatakan, kalau begitu saya juga bisa. Rahasia Columbus semua orang bisa. Cuma ada orang melihatnya, ada orang mengetahuinya, ada yang tidak. Karena Columbus memiliki mindset, memiliki karakter, mempunyai jiwa entrepreneur. Pak Ci telah membuat buku banyak sekali ya, buku tentang Pak Ci, ada tentang kepemimpinan atau leadership, ada juga tentang proyek-proyeknya, juga nilai-nilai profesional yang beliau kembangkan di perusahaannya. Akan tetapi ketika Pak Ci menghubungi saya untuk membuat buku biografi, yang beliau inginkan adalah saya bercerita tentang hidup. Ia ingin mengungkapkan kenapa ia menjadi seorang Ciputra hari ini, karena ada banyak sekali elemen yang membentuknya, membentuk karakternya, dan itu adalah kisah emosi yang terjadi sepanjang hidupnya. Saya mengharapkan buku tersebut bisa menjadi contoh, dan buku menurut kata orang lebih hebat daripada bangunan. Bangunan itu tidak punya jiwa, sedangkan buku itu punya jiwa, punya roh. The Passion of My Life, itu judul buku yang kami cari bersama.
Pak Ciputra merasa bahwa apa atau segala yang ia lakukan di dalam bisnisnya dan di dalam hidupnya itu didorong oleh passion yang kuat. Passion bagi seorang Ciputra bukanlah sekedar bahwa ia mencintai pekerjaannya. Passion bukan sekedar bahwa ia menyukai apa yang ia buat. Tapi passion bagi seorang Ciputra adalah ketika ia juga mau berkorban demi cita-citanya. Mau berdedikasi, mau merasakan sakit, bahkan mau menderita karena cita-cita yang ingin ia raih. Albertine yang menulis buku ini, dia adalah seorang penulis yang hebat sekali. Saya senang sekali saya memilih Albertine menulis buku ini. So dia dapat menghayati apa yang terkandung dalam jiwa, bahkan mungkin roh saya. Cita-cita Pak Ciputra dan juga saya di dalam buku The Passion of My Life adalah mengalirkan spirit kepada sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia. Kita tahu pada hari ini mungkin banyak orang yang berada dalam situasi yang gelap di dalam hidup mereka. Kehidupan makin terasa berat. Tapi jika kita memiliki passion, kita punya dream dan kita punya keinginan yang tinggi untuk memperbaiki hidup, sebenarnya diri kita memiliki power yang luar biasa. Semoga buku ini mampu memberi semangat bagi siapapun untuk menyambut hari esok yang lebih baik. Bahwa apa pengalaman kami telah tercantum dalam buku tersebut mudah-mudahan berguna untuk keluarga saya, untuk perusahaan saya, maupun mereka yang membaca.